Itu je ibu jawabnya itu. Saya takut mandi itu. Suci dari hadas besar, hadas kecil, oke, itu benar. Dan hadas pokok. Nah, hadas ketek dan mana, hadas gadangnya mana? Kalau hadas kan kita bagi dua, besar dan kecil. Kalau najis kita bagi tiga. Berat ringan, berat pertengahan ringan. Kan perlu untuk dipelajari lagi. Nah, untuk waktu pendek itu tuh bisa dipelajari ini juga tutup. Nah, yang jelas syarat sahnya suci badan, pakaian dan tempat dari najis satu, suci dari hadas, apakah besar, apakah kecil, apalagi besar. Dan harus dua-dua itu dan hadas dan ma, dan najis dan ma. Oke. Badan, pakaian dan tempat dari najis. Nah, berarti kan pelajaran sholat kan tidak tuntas. Harusnya itu sudah jadi ilmu. Oke. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Itu syarat sah. Apabila badan kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita salah satunya bernajis, maka sholat kita batal. Betapa pentingnya memperhatikan najis, berapa pentingnya memperhatikan kebersihan untuk orang yang sholat. Kalau dia tidak suci itu, maka sholatnya batal. Contoh sederhana saya munculkan. Nyola mandi jam 7 pagi, lah suci? Mandi dari wasana kepada wati, najis lah habis, hadas besar lah, hadas kecil lah habis, hadas kecil lah habis, suci. Kini setengah satunya ke sholat zuhur, langsung beruduk tanpa istinja, sudah berapa jam? Sucikah badannya? Tidak. Kenapa tidak? Membersihkan diri. Sementara umat Islam banyak yang tidak melakukan istinja itu. Nyolok PD sholatnya sah. Kok istinja Ustaz terlambat masyarakat. Dia lah 3 rakaat terlambat 3 satu rakaat asal dia istinja, sholatnya sah. Sekarang dia tidak pilih istinja karena dia takut terlambat, maka sholatnya batal. Nah, kalau nak mauji basuhnya bernajis, ambo rasanya setengah dari jam 7 sampai setengah 1 dia tidak pernah antri dulu. Masih suci kah duburnya? Membuktikannya silakan dibuktikan. Ambil tunjuk awak. Nah, di dubur apa? Bau kedua. Ya. Menguji. Dia punya awak asal bahannya. Membuktikan kecil bobot ia boleh suci atau bernajis. Bernajis. Lah pernah diuji. Anu dah, uji besok. Dan buat adalah pernah uji. Kami berjati ibadah untuk kuliah model itu. Kalau saudara-saudara tak percaya bahwa sudah bernajis walaupun tidak tentu, silakan. Besok-besok ya. Kalau masih baunya model bau sudah mandi tadi ya, berarti suci. Tapi kalau lapis baunya, apalagi bau ciri, dibawa sholat
batal sholatnya. Wajib dicuci bersama. Iya, karena dia bernajis. Sama kayak kalau kencing berdiri itu bagaimana? Bersih apa nggak wajib? Kencing berdiri gimana? Sekarang orang kan suka biar sembahyang kan kencingnya berdiri aja. Nggak kebanyakan mah. Iya itu Pak. Itu Percikan itu. percikannya tuh kadang-kadang kita nggak tahu ada percikan tuh pasti ada. Bukannya Sawawa. Ya. Ya kalau kena celana, kena Pasti. kaki harus dicuci dulu. Pasti kena kan. Kalau ada cuci batal. Ya. Najis. Najis bukan najis ringan, najis pertengahan. Nah, kalau sedih bulan itu surah ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Kalau orang-orang banyak jangan digampang-gampangkan. dengan TV. Sholat ini adalah ibadah yang paling utama, maka memperhatikannya juga diutamakan. Pakaian misalnya, nanti luar apa ya? Baru bambi dalam mai. Tapi di dalam dasari tidak berbuka. Sama aja. Labat buka apa umum? Bantu kan. Nyibau jo sholat. Kan tidak diperhatikan. Bersih. Nah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Nah, karena sholat ini adalah ibadah utama, maka memperhatikannya adalah utama. Itu masalah suci badan, pakaian dan tempat dari najis saja. Menutup aurat. Banyak. Kalau kami laki-laki memang gampang. Dari pusat sampai lutut sudah tertutup, itu sudah tertutup aurat wajibnya, sudah sah di bawah sholat. Tapi tidak beradab, tidak berakhlak. Tempat lurah saya kalau nak baju juga gini ke Tuhan. Mana nggak nampak lurah ke Tuhan? Nah, itu kaji-kaji kasarnya. Tapi kalau masalah hukumnya sudah terpenuhi. Kalau ibu dalam sholat mana wajib ditutup? Sekujur badan. Seluruhnya pocong berarti. Kecuali muka dan lebar lakuan itu. Nah. Di siku termasuk muka? Siku masuk muka? Siapa yang masuk? Mana yang muka itu? Dari mulai tumbuh rambut normal dari atas sampai ke sisi daun telinga bahagian kiri dan kanan sampai kepada dagu bahagian bawah. Nah, makanya pasang telakung risiko. Tidak risiko. Kalau ibu sujud atau terbuka telapak kaki di belakang? Nah, itu betul. Kalau terbuka salah ya. Dia boleh buka dan telapak tangan, telapak kaki ditutup. Kalau khawatir akan terbuka, pakai kaos. Kemudian telakung tidak boleh jarang. Kalau jarang sama dengan tidak bertelakung. Aku kemudian dulu berlubang-lubang kayak. Batu lili la ilaha illallah di punggungnya. Areko tanggung banyak tapi berlubang-lubang. Kumaha wali ustaz 2,5 rendo sampai angket candung. Kita mereka saja nih. Tapi benar caranya, tidak masalah. Nilainya tidak pada rendonya dan tidak pada dasar kainnya, tetapi adalah pada
menutup auratnya sesuai dengan syariat. Kita tak boleh abai dari itu. Kalau abai kita sholat kita batal. Wajar kalau sholat kita sering batal, sholat kita tidak mampu mencegah kita dari keji dan mungkar, wajar itu. Oke. Yang lain dilanjutkan aja sendiri. Selanjutnya kita akan lihat rukunnya. Sebab rukun terpenuhi itu akan membuat sholat bermutu, bernilai. Apabila salah satu saja rukun tidak terpenuhi, sholat itu batal. Apa arti rukun? Sesuatu yang wajib ada pada ibadah itu. Apabila itu dia tidak ada salah satunya, apalagi lebih dari satu, maka ibadah itu adalah batal. Itu arti rukun. Rukun salat berapa? 3 waleh. Dia 3 waleh yo. Lain. Nah. Yo. Dalam kajian syariat, nanti 3 waleh itu bisa dikelompokkan jadi 3. Pertama namanya rukun qalbi, hati, dunia. Yang kedua namanya rukun qauli, yang wajib dibaca dalam sholat. Yang ketiga rukun fi'li, yang wajib dikerjakan. Oke. Si rukun qalbi 3, 2 balik. Bara rukun qauli. Artinya barang yang wajib kita baca dalam sholat banyak. Kalau barang itu minta angkut. Barang limu mah ustaz ya, limu. Jadi kalau ustaz ya memang kita itu Pak Imam lain. Ya. Dan wajib dibaca dalam sholat itu cuma 5. Tapi kalau 5 wajib dibaca dan tadi rukun lah 6, berarti enggak ada 7 yang wajib dikerjakan. Mana 5 yang wajib dibaca? Pertama Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Berarti takbir yang banyak sesudah itu takbir intiqal itu sunat hukumnya. Ini bukan berarti untuk ditinggalkan, tidak. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Baca ayat sesudah itu. Nah, sunnah. Ya. Sesudah itu membaca tasyahud akhir. Sesudah itu membaca sholawat Nabi. Sesudah itu membaca Assalamualaikum pada salam pertama. Jadi kalau nak mentahsin bacaan sholat, ragu dengan bacaan sholat itu, tak bawa disuruh dulu ya, atau suruh coba cabut pada mengaji. Nah, disimak orang pandai sampai alah sampai yang ngecek alah nyawa baraja je nyola nyoba tuan dan salah sudah tua apa coba lihat lasat lah. Tapi kalau kita tidak membaca dengan benar, sedangkan dia adalah berbahasa Arab, setiap kesalahan akan berubah makna. Lalu dalam kajian fikih buku Imam Asy-Syafi'i tentang membahas wajibnya surah Al-Fatihah dalam sholat dan salahnya akibatnya seperti apa. Salah satu yang dibahas adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak tunjuk kita kalian dulu semuanya.
hanya kepada engkau kami menyembah. Itu kalau lemode tadi bacono. Dan banyak kadang-kadangnya baca iya karena budu, iya karena stain. Nyo hilangkan tasdidnya. Nah, kalau sudah hilang tasdidnya, nyetuka joya mati. Kalau ditranslate iya dengan iya, itu jawabannya. Kalau iya kan hanya kepada engkau. Kalau iya kan hanya kepada cahaya matahari kami menyembah, dan hanya kepada cahaya matahari kami mohon pertolongan. Hanya karena membuang satu tasdid pada ya. Apalagi kadang-kadang alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu bacanya besok dalam salat sir. Baca surah, antu atau baca. Ajar. Dan panjangan nama anak-anaknya perhatian. Itu sakarung salah nama baca sesuatu. Seperti panjangnya pendek. Pendeknya panjang. Oke. Sebetulnya kalau sholat kita ingin bermutu, maka kita akan pelihara rukunnya, termasuk bacaan, termasuk gerakan sholat itu sendiri. Nah, langsung. Oke. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mungkin pelajaran yang saya berikan tidak memberikan ilmu, setidaknya memberi motivasi. Amin. Tapi jangan dibawa laluzan, dianggap angin laluzan. Arti coba, kalau ya memang kita belum sempurna bacaan kita, taksinlah. Ajar. Mudah-mudahan batu menjelang meninggal. Ulang-ulang gitu. Kalau sampai ambo dia dibeli mil, cuma ibu-ibu lo dan mau berajai. Lihat 12 kelas. Apa-apa nak mau pensi ya. Awak aku berajai lagi indah. Bukan dia lah kau waktu indah nanti dia lewat salat. Baik. Jadi saya cuma mengingatkan, karena itu kewajiban saya mengingatkannya. Apakah akan diamalkan atau tidak itu tergantung kepada kita masing-masing. Apabila ingin salat bermutu, maka peliharalah itu seluruhnya. Sebab Allah akan menilai pada alladzina hum shalatihim yuhafizun. Itu barangkali yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasallallahu wa fathullahi billahi taufiq wal hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz.